meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin umat Islam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian pelaksanaan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara ketiga, laporan ketua panitia. Acara keempat, asyrafah. Acara keenam, hikmah maulid dan disertai doa. Dan acara yang terakhir, istirahat dan penutup. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Ardiansyah dan sari tilawah oleh Bapak Suryarto. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu.
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz Arfia dan Bapak Suryanto, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Bapak Muhammad Isa. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di halaman kantor kita Perumda Air Minum Kita Taka untuk mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 pada pagi ini. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2022 ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tentunya selawat berutaikan salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum itu saya ingin pantun dulu. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuri mundar-mandir, kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Sarif Fatih, SPDI, MPDI, insya Allah beliau yang menyampaikan ceramah hikmah maulid pada pagi hari ini. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan barokah dari kehadiran beliau di acara ini, amin. Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Direktur Perumda Air Minum Kita Taka Kabupaten Nunukan, yang terhormat Ketua Dharma Wanita Perumda Air Minum Kabupaten Nunukan, yang terhormat pimpinan atau yang mewakili UNN dan UMD, yang terhormat mitra kerja Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan, yang terhormat Pak RT 10 Nunukan Barat, yang terhormat Bapak Ibu pensiunan Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik serta tamu undangan, dan mohon maaf apabila tidak bisa kami sebut satu persatu. Terima kasih pada pembawa acara memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan kata sambutan. Semoga partisipasi kita, kehadiran kita pada acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada pagi ini bukti akan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta tamu undangan, tema yang kita usung ini sangat bagus. Dengan hikmah Maulid Nabi Muhammad
Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan Al Ustadz kita nanti. Semoga setelah kita keluar dari acara ini, kita ambil banyak pelajaran, banyak ilmu dari tema yang akan kita dengar nanti. Dan kami segenap panitia, saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan kami ini, terutama konsumsi dan kegiatan tempat-tempat kami ini. Karena kami juga tahun-tahun yang lalu semakin membuat acara ini, semoga dengan kita berkumpul bersama-sama, semoga kita rasa cinta kita semakin meningkat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelum saya tutup juga ada pantun lagi akhir ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kekurangan kegiatan dalam acara ini, mohon maaf sepenuh hati. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Isa kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya Ashrafah yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Satriansyah dan tim Ashrafah. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi.
Selanjutnya, hikmah maulid dan disertai doa oleh Bapak Ustadz Haji Zahri Fadli, SPDI MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas izinnya dapat bersama-sama berkumpul bersilaturahim di tempat ini untuk memperingati sejarah kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadi tradisi di kalangan mayoritas umat Islam. Tentu tidak hanya sekedar tradisi, karena tradisi itu prinsipnya hanya dua, ittarobat atau ittarodat. Tradisi itu bisa dijalankan kalau tidak bertentangan dengan prinsip agama, dan wajib dibuang kalau bertentangan dengan prinsip agama. Peringatan Maulid ini juga tradisi, sehingga banyak di kalangan umat Islam juga mempersoalkan ini dengan alasan bid'ah, dengan alasan haram, karena dalilnya juga ada, tapi bagaimana kemudian kita mengkonstruksi hukum Islam, itu yang penting, sehingga kita menemukan dalil, kita dapat menemukan bagaimana konstruksi itu menghantarkan kepada satu hukum yang membolehkan dan bahkan ini menjadi wajib. Ada satu kaidah, lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu hukmul maqasid, sama hukumnya dengan tujuan. Ya, saya contohkan, sarana PDAM ini adalah dengan pipa-pipa yang panjang dimasukkan ke rumah-rumah. Tujuannya apa? Supaya air mengalir. Ya, bagaimana cara air mengalir? Maka pipa harus ada. Maka pipa itu menjadi wajib. Kenapa? Tujuannya air mengalir. Itu namanya diluasail hukmul maqasid. Bagaimana supaya kita cinta kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya generasi kita memahami tentang sejarah kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih pada saat ini yang kita dapatkan di bangku sekolah itu sangat minim sekali, sangat minim. Jangankan sejarah nabinya, mungkin namanya pun tidak tahu. Kalau ini terjadi, maka akan terjadi pula pengikisan pemahaman terhadap baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan, ya saya sebenarnya ini telur-telur. Saya ingin membalas juga pantunnya Pak siapa ini? Ketua panitia. Memang tradisi kami Melayu itu pantun. Kami tradisi Melayu itu pantun. Beliau orang Kalimantan Barat itu Melayu. Kami orang Riau juga Melayu. Jadi kalau nggak pantun tuh kayaknya nggak afdol. Cuman pantun Melayu tuh nggak ada cakepnya. Iya. Jadi kata orang Betawi, kalau ingin cakep tuh bisa berpantun, pasti cakep. Walaupun udah kakek-kakek, nenek-nenek pasti cakep. Ya Bu ya. Setiap orang berpantun jawabnya apa? Cakep, padahal jelek. Jadi syarat cakep tuh hanya satu, bisa berpantun. Nggak usah pakai bedak, nggak usah pakai apa, cakep sekali. Tapi kalau salah jangan diketawain. Ya. Bisa menemukan aneh sekali.
Walah, mereka bilang cakep, nanti saya bijilbab. Cakep itu kan bijilbab ya. Masa ustadznya dibilang cakep, walah. Iya. Buahnya telur berwarna-warni. Kalau kita semua cinta kepada Nabi, mari perbanyak sholawat setiap hari. Iya. Kenapa ada telur? Ini motivasi Bapak Ibu sekalian. Dulu saya pernah mengajar di Brunei. Saya 2 tahun di Brunei Darussalam tahun 99. Jadi udah 23 tahun. Saya bilang sama anak-anak, saya mengajar di Bogor itu tahun 80-an, saya sudah mengajar di Bogor. Dia bilang, bapakmu mungkin belum lahir, saya sudah jadi guru. Dan sama saya KTP saya dengan beliau. Nanti bisa tukaran KTP, nggak apa-apa. Itu sama sekolah, dikasih peta-peta. Dikasih peta-peta, dikasih modal $100. Dikembangkan. Berlomba di situ, bagaimana kemudian modal $100 kemudian dikasih 1 peta, ini kita berkreasi, dilombakan ya, terserah modelnya mau dijadikan apa, ini 1 peta mau jadikan perahu boleh, dijadikan rumah boleh, jadikan hotel boleh, jadikan kantor boleh, apa saja boleh. Mungkin kedepannya di sini karena karyawannya banyak, divisinya juga Pak ya, kasih divisi perencanaan 1 peta, divisi apa lagi ini ada saya lihat produksi 1 peta ya, yang juara 1 kasih hadiah umroh. Insya Allah semangat. Siapa direktur ya, yang juara 1 kasih hadiah umroh, tulisannya di belakang bayar sendiri. Umroh tapi bayar sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqun nas bi syafaati yaumil qiyamah aktsaruhum salatan 'alayya." Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada aku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini tidak hanya memberikan satu motivasi atau semangat kita. Hadis ini juga memberikan gambaran bahwa manusia itu terdiri dari beberapa kelompok-kelompok. Manusia itu terdiri dari beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah hakun nas, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan prioritas mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang paling banyak sholawatnya. Kalau orang melamar pekerjaan, oh ini prioritas namanya. Karena apa? Karena kriterianya terpenuhi, ada keunggulan lebih yang dia miliki, maka itu akan menjadi prioritas. Ini kita terima. Ketika masih ada kuota, maka turun ke grade kedua, orang yang berhak. Ada yang prioritas, orang yang paling berhak. Kemudian ada orang yang berhak, tapi ada juga yang tidak berhak. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang prioritas, termasuk orang-orang yang diprioritaskan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan syafaatnya. Karena itu mari kita memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat.
Salawat apa itu? Biasanya salawat apa? القلب المتيم بطه النبي berapa? القلب المتيم بطه النبي وصلى وسلم على طه نبينا المكرم طه العربي طه Ibu apa? القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه Ada yang bisa selesai? Enggak ya? Kenapa orang-orang dulu mereka mengarang sholawat bersenandung bersandung al-qalbul mutayyib apa mutayyib? Orang yang hatinya terpenuhi rongga hati hanya diisi dengan kecintaan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan pujian-pujian yang menggambarkan tentang keagungan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati ini diibaratkan oleh Al-Quran sebagai wi'a, wadah, tempat. Apa yang kemudian kita masukkan di dalam hati kita itu akan spontan dia keluar. Maka tidak jarang orang ketika sandung batu yang keluar dari mulutnya tanpa sengaja keluar macam-macam. Kadang binatang juga keluar, sumpah serapah juga keluar. Kenapa binatang bisa keluar dari mulutnya? Bukan karena binatang ada di depannya, tapi karena memang hatinya dipenuhi dengan bahasa binatang. Kenapa ketika kakinya tersandung batu lalu kemudian yang muncul dari mulutnya adalah sumpah serapah? Karena memang hatinya dipenuhi dengan sumpah serapah. Tapi ketika hatinya dipenuhi dengan kecintaan dengan baginda Muhammad, kecintaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diisi dengan kalimatun thayyibah, maka yang keluar adalah kalimat thayyibah. Ketika kakinya tersandung batu, maka yang keluar dari mulutnya subhanallah. Ketika kaki tersandung batu, yang kemudian keluar dari mulutnya astagfirullah. Kenapa? Karena astagfirullah itulah yang ada di dalam hatinya. Kan nggak dibuat-buat gitu kan. Ibu kalau masak lalu kualinya terbalik, apa yang keluar? Apa yang keluar dari mulutnya? Yang jelas bukan alhamdulillah ya. Yang jelas bukan alhamdulillah. Beras terbalik alhamdulillah. Ada begini. Ini bedanya ibu-ibu dengan bapak-bapak itu, bedanya bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur. Nih, satu hari ibu-ibu mojok di sana di dapur, nangis dia membaca buku.
Suaminya lihat kesian, dia bilang, buku apa yang dibaca istriku ini, kayaknya sedih betul. Suaminya mendekati istrinya, dia bilang, sayang, buku apa juga yang dibaca, kok sedih betul sampai menangis. Istrinya bilang, ya Pak, ini buku menyedihkan sekali, saya tidak mampu untuk membacanya. Jadi kata suaminya, tolong saya lihat buku apa. Dilihatkan sama istrinya, ternyata buku rekening, saldonya 0. Ternyata yang nangis buku rekening, dia baca saldonya 0, nangis. Besoknya suaminya dendam, awas, jadi nangis lagi di pojok sana suami. Istrinya juga bingung, ya kenapa ini suamiku lagi nangis, ya, kan biasanya suami itu kalau nggak punya uang tahan aja, paling dia nginap di rumah tetangga. Istrinya datang lagi, kenapa Pi kok nangis, baca buku apa, kan buku rekening kemarin sudah dapat sekarang. Ini kata suaminya, ini buku menyedihkan sekali, pasti lihat buku nikah nggak ada tanggal expire-nya. Begitu nggak ya? Enggak boleh, jangan jadi gawe salah di sini, orang taat istri semua, bahkan takut istri lagi. Nah, ada tanggal expired dan sedih. Tapi enggak ya, canda aja, jangan marah gue nanti, jangan protes. Jadi nanti tersaring, siapa yang lebih banyak dia bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kemudian bahkan tidak pernah bersolawat sama sekali, bahkan solawat pun dia tidak tahu. Nabinya dia tidak tahu, solawat dia tidak tahu. Bagaimana kemudian dia berharapkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku umat Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak kenal dengan dia. Kenapa tidak kenal? Karena dia tidak pernah bersolawat. Nauzubillah Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah, ahaqqun nas bisyafaati yaumal qiyamah. Syafaat yang paling agung yang diberikan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umat manusia dalam keadaan kesusahan, kesempitan, penderitaan yang luar biasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar dalam waktu yang panjang. Dulu orang tua kita selalu mengibaratkan itu matahari sejengkal, bukan dekatnya sejengkal, itu menggambarkan mendidih otaknya. Ya, ini kita ini pemancing, mau panas di perahu, habis mancing pulang gosong. Habis mancing pulang gosong, 2 hari ganti kulit. Matahari jaraknya berapa dengan kita? Ibu-ibu yang putih-putih bersih mau merubah warna gampang, berjemur aja di situ. 1 hari aja, tidak usah lama-lama. Orang bule. Orang bule wajar di berjemur, kalau kita begini udah gelap berjemur lagi. Nambah gelap. Matahari yang begitu dekat menggambarkan betapa dahsyatnya saat itu, sehingga mereka semua mencoba untuk mengharapkan syafaat dari para nabi-nabi sebelumnya menghadap kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam mengatakan, Allah tidak pernah murka semurka ini. Kata Nabi Adam, saya tidak mampu memberikan syafaat kepada kalian karena saya juga pernah bersalah. Ketika Allah melarang saya untuk mendekati buah khuldi, ketika Allah melarang saya untuk memakan buah khuldi, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
الظالمين. Adam, silahkan kamu nikmati apa yang ada di surga ini dengan syarat satu pohon ini jangan kamu dekat. Ada pertanyaan, oh berarti di surga masih ada larangan dong? Di surga masih ada larangan? Apa iya? Kenapa pada saat itu Nabiullah Adam alaihissalam masih ada larangan sementara Nabiullah Adam berada di surga? Allah ingin mengingatkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Yang pertama, bahwa Nabiullah Adam bukan penguasa. Nabiullah Adam adalah manusia yang Allah masih batasi dengan sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu yang semestinya harus ditinggalkan. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah uji, Allah menguji. Perjalanan hidup kita ini ujian. Karena dengan ujian itulah kemudian akan tersaring ayyukum ahsanu amala, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, kemudian siapa pula yang munafik dengan keimanannya, tersaring di situ. Allah uji dengan kekayaan, ada yang selamat dengan ujian itu, ada juga yang terjerumus dengan ujian kekayaan. Allah uji dengan kesempitan hidup, dengan kesempitan hidup itu ada yang selamat dengan ujian itu, tapi ada juga yang celaka dengan ujian itu. Allah uji dengan jabatan, ada yang selamat dengan ujian itu, tapi banyak juga yang celaka dengan ujian itu. Verdi Sambo, gagal dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal. Siapapun kita, apapun kita, semuanya tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun. Maka seorang ulama mengatakan, illam yakun laka hasidun fa'lam annaka fasyid. Salah satu ujian yang berat bagi kita diungkapkan oleh Hasan al-Bisri, illam yakun laka fasilun, illam yakun laka hasidun fa'lam annaka fasyid. Kalau tidak ada orang yang dengki kepadamu, kalau tidak ada orang benci kepadamu, maka sadarilah berarti kamu adalah orang yang gagal. Coba sama orang gila tuh, ada yang iri nggak sama orang gila? Ada yang iri sama orang gila. Saya iri dengan orang gila, enak sekali telanjang di jalanan, enak sekali berbusana sama. Ada yang begitu? Nggak ada, Pak ya? Sama orang yang melarat, ada yang iri. Itu enaknya itu ya orang melarat, ya tidurnya beratapkan langit, berlantaikan bumi. Saya iri, saya mau juga begitu. Ada. Yang diirikan bukan itu. Yang diirikan itu orang sukses. Dia jadi pengusaha sukses, banyak nggak musuhnya? Banyak. Dia jadi pejabat yang sukses, banyak yang iri? Banyak. Disitulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana kemudian kita menyikapi itu sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad sebagai uswah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperlihatkan kepada kita, Rasulullah telah mempraktikkan hidupnya sebagai teladan bagi kita. Orang yang benci kepada Rasulullah banyak, orang yang memusuhi Allah. Ya Rabbi, ada telepon terus. Saya tadi lupa ngomongnya, saya diamkan dulu sebentar ya. Saya lupa saya dengarkan. Kalau saya matikan nanti orang tersinggung. Allah uji. Ada yang selamat dengan ujian itu, ada yang gagal. Rasulullah telah mencontohkan, dan saya katakan yang membenci Rasulullah banyak, yang memusuhi Rasulullah banyak, tapi Rasulullah tidak pernah punya musuh. Yang membenci Rasulullah banyak, yang memusuhi Rasulullah juga banyak, tapi Rasulullah tidak pernah punya musuh, dan Rasulullah tidak pernah membenci orang lain. Bahkan ketika orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesulitan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah itu sebagai penolong. Ada yang kita hatinya begitu, Pak. Ada yang hati kita begitu. Itu kalau orang jahat sama kita, kira-kira kalau orang mengalami kecelakaan, apa doanya? Alhamdulillah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Ada bagus. Saya itu Bapak Ibu sekalian, ketika dia diberikan anugerah, ketika dia diberikan sesuatu, maka dia mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Tapi ketika dia mengalami sebaliknya dari itu, maka dia akan memaki-maki. Tidak jarang orang mengatakan itu dulu kalau bukan karena saya, itu dia kalau bukan karena saya. Karena manusia selalu mengatakan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Apabila orang memberikan kebaikan kepadanya, maka dia mendoakan kebaikan pula untuknya. Tetapi apabila orang berlaku jahat kepadanya, tidak jarang doanya jauh lebih jahat dari apa yang dia terima. Ya kan? Kadang orang membohongi kita, kita sumpahi dia semoga celaka, padahal cuma dia bohongi kita. Doa kita supaya dia celaka. Itu tidak dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangan.
Baik, berapa menit lagi Pak Direktur? Insya Allah nggak lebih setengah jam lagi ya, karena ada undangan sudah dari langit. Iya. Cuman kalau undangan dari langit turun, saya itu kendaraannya ada atap, susah juga. Kendaraannya ada atapnya. Wa itu insani bisyadi du'a'ahu bil khair. Padahal yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran tidak itu yang sering dibaca setiap subuh Jumat. Surah apa itu? Al-Insan. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Kita baca setiap subuh Jumat kan? Setelah surah As-Sajadah, rakaat kedua dibaca surah Al-Insan. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا dan seterusnya. Innama nut'imukum liwajhillah. Yang kami lakukan ini semata-mata ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah kalian mengucapkan terima kasih kepada kami tidak berharap itu. Terlepas apakah kalian kemudian membalas atas jasa kami tidak butuh itu. Yang kami harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita nyaman ketika itu. Seorang kiai di perang anak muda, luar biasa. Anak muda mengundang ustadz nanti malam baca doa ya di rumah. Oh iya, datang. Ketika ustadznya datang, anak muda itu mengatakan, maaf Pak Kiai, batal malam besok. Malam ini batal, malam besok. Malam besoknya datang lagi Pak Kiainya, kata pemuda itu, maaf Pak Kiai, batal, tunda lagi malam besok. Malam besoknya datang lagi. Ayo habis ini insya Allah saya assalamualaikum. Malam besoknya datang lagi. Kata anak muda itu, maaf Pak Kiai, batal lagi, kita tunda. Malam keempat baru anak muda itu mengatakan, Pak Kiai mohon maaf, 4 kali saya mengundang Pak Kiai, kami perlakukan Pak Kiai seperti ini, tapi Pak Kiai tidak ada marah sama sekali. Kenapa Pak Kiai? Apa jawaban Pak Kiai? Saya bersyukur, alhamdulillah saya telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena saya diundang, ini adalah hadir saya ke sini adalah perintah Allah. Saya wajib hadir karena ini adalah perintah Allah, bukan karena undanganmu lagi. Yang tadinya adalah undangan manusia sudah berubah menjadi nilai insaniyah, berubah menjadi nilai rabbaniyah, sehingga tidak ada kekecewaan. Kenapa? Karena Pak Kiai merasa dia hadir ke situ bukan karena undangan pemuda ini, tapi karena dia telah menjalankan perintah Allah. Kita kenapa kecewa? Karena memang ketika kita hadir kita karena merasa atau bahkan tidak enak kalau kita tidak hadir. Akhirnya ketika kita diperlakukan tidak baik, maka kita sakit hati. Kita belum bisa mentransformasi itu. Yang tadinya nilai keduniaan menjadi nilai Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena sudah hujan ya Pak ya, saya mohon maaf ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ya dengan kehadiran kita, tapi ingin sedikit saya ingin bersalawat dengan anak-anak sekalian ya. Nah Pak ya, قمر
سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله عطره يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطره يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan al-alamin hamdan lillahi ni'amahu wa yakfiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهدينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصغائر من جميع الخيرات في الحياة والمعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما غفرنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz, terima kasih. Selanjutnya istirahat yang akan diisi oleh Bapak Agus Satri. Kepada Bapak Ibu tamu hadirin agar dapat menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala Zuhara
Sohar birul ayat Ya Nabi Muhammad salikal fadlu min
La